Tidak ada yang aneh dari sebuah sekolah tua. Cat dinding yang mengelupas, lorong panjang yang bergema saat kosong, gudang olahraga yang jarang dibuka kecuali saat dibutuhkan. Semua terlihat biasa, semua terasa normal. Kita selalu berpikir yang menyeramkan itu ada di ruangan gelap, di sudut tak terjamah, atau di tempat yang sudah lama ditinggalkan. Padahal kadang yang paling berbahaya bukan yang tersembunyi di dalam ruangan, melainkan yang berada tepat di bawah kaki kita. Sekolah lamaku berdiri lebih dari 30 tahun. Ratusan murid datang dan pergi tanpa pernah mempertanyakan apa yang menopang bangunan itu. Kami berlari di lorongnya, bercanda di kelasnya, dan mengurung seorang teman di gudang olahraga tanpa pernah berpikir bahwa tempat itu mungkin menyimpan sesuatu yang lebih lama dari sekadar bangunan. 5 tahun lalu, kami mengira kami hanya melakukan lelucon bodoh. Kami mengira yang terjadi setelahnya hanyalah tragedi biasa. Kami salah. Karena malam ketika gudang itu terasa terlalu sunyi, bukan hanya satu orang yang duduk sendirian di dalamnya. Ada sesuatu yang sudah lebih dulu berada di bawah lantai. Dan ia sadar, ketika akhirnya ada yang melihatnya. Namaku adalah satu dari sedikit orang yang masih mengingat kejadian itu dengan utuh. Dan ini adalah cerita tentang apa yang sebenarnya berdiri di bawah fondasi sekolah kami. Bukan tentang hantu, bukan tentang balas dendam, tapi tentang sesuatu yang tidak pernah pergi. Karena ia memang tidak pernah berada di atas. Aku mulai sadar sesuatu. Setiap orang yang menghilang adalah orang yang hari itu ikut menertawakan Fahri paling keras. Tinggal 5 orang sekarang, termasuk aku. Aku membuka kembali chat lama 5 tahun lalu. Scroll sampai hari sebelum Fahri meninggal. Pesan terakhirnya di grup waktu itu adalah, "Kalau suatu hari aku hilang, jangan pura-pura lupa." Aku tidak pernah membalas pesan itu. Takut, malam ini jam menunjukkan pukul 23.59. Tinggal 1 menit lagi. Aku menatap layar tanpa berkedip. Pesan masuk, bukan di grup, chat pribadi, dari Fahri. "Kamu ingatkan siapa yang pertama kali mengunci pintu?" Tanganku gemetar, karena aku ingat, aku yang memegang kuncinya, dan aku yang bilang, biar dia kapok. Jam berubah pukul 0, grup berbunyi, anggota, 4, namaku masih ada. Pesan terakhir muncul, yang memulai, yang terakhir. Lampu kamar padam, ponselku tetap menyala, notifikasi terakhir muncul sebelum layar gelap. "Kuncinya masih kamu simpan." Aku refleks menoleh ke meja belajarku. Di sana, tergantung gantungan kunci lama dengan label kecil bertuliskan, "Gudang olahraga." Aku tidak pernah membuangnya, dan sekarang, terdengar suara pintu dikunci dari luar. Aku berdiri membeku di tengah kamar. Suara kunci diputar dari luar terdengar jelas. Pelan, pasti, seolah seseorang tahu benar bagaimana cara menguncinya. Aku tinggal sendirian di kos kecil dekat kampus. Tidak mungkin ada orang iseng masuk tanpa suara sebelumnya. Aku mencoba membuka pintu. Tidak bisa, benar-benar terkunci dari luar. Ponselku masih menyala. Grup 12 IPS 2 2019 kembali aktif. Anggota tersisa, 4. Aku, Adit, Dina, 1 nomor tanpa nama. Foto profil nomor tanpa nama itu sekarang berubah. Gudang olahraga sekolah kami. Dari dalam, seolah yang memotret berdiri di sudut ruangan gelap. Pesan baru muncul, "Kunci itu bukan untuk pintu kamarmu." Aku menelan ludah. Tanganku refleks menggenggam gantungan kunci lama di meja. Besinya sudah berkarat, tapi masih utuh. Pesan berikutnya masuk, "Buka yang dulu kamu tutup." Aku tidak mengerti. Lalu Adit mengetik di grup. Aku juga dengar suara pintu. Dina menyusul. Kamar mandi kosku terkunci dari luar. Kami bertiga mengalami hal yang sama. Bukan kebetulan, nomor tanpa nama itu akhirnya mengirim pesan suara lagi. Durasi 9 detik. Aku tidak langsung memutarnya, tapi pesan teks menyusul. Putar bersamaan. Hitungan muncul di layar. 3, 2, 1. Pesan suara otomatis terputar sendiri. Bukan suara tawa kali ini. Bukan suara Fahri, melainkan suara pintu gudang olahraga dibuka perlahan. Engsel berderit panjang, lalu suara langkah kaki masuk ke dalam. Dan terakhir, suara pintu ditutup dari dalam. Sunyi. Chat masuk lagi. "Sekarang kalian yang di dalam.
Lampu kamarku tetap mati. Tapi anehnya, udara terasa semakin pengap. Seperti berada di ruang sempit tanpa ventilasi. Aku mencoba menelepon penjaga kos. Tidak tersambung. Sinyal penuh, tapi panggilan gagal. Adit tiba-tiba mengirim foto. Itu kamarnya, tapi dindingnya berubah. Cat putihnya mengelupas, berganti warna hijau kusam seperti tembok gudang sekolah lama kami. Dina mengirim video pendek, lantainya berubah menjadi semen kasar. Suara napasnya terdengar berat. Aku menoleh ke sekeliling kamarku sendiri. Lemari kayu berubah warna, dinding di belakang meja retak panjang. Dan bau lembab mulai tercium. Bau yang sangat familiar, bau gudang olahraga, debu, kayu tua, dan sesuatu yang lama tertutup. Pesan masuk lagi, kalian pikir dia mati di rumah? Jantungku berhenti sesaat. Berita 5 tahun lalu memang menyebut Fahri meninggal di rumahnya. Tapi tidak ada satupun dari kami yang melihat langsung. Hanya kabar dari guru. Pesan berikutnya, dia pingsan di gudang. Tanganku mulai dingin, dan tidak pernah benar-benar keluar. Tiba-tiba grup menampilkan satu foto lama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Foto CCTV sekolah. Tanggalnya 5 tahun lalu. Terlihat kami membuka pintu gudang sore hari. Kami tertawa, kami pergi, tapi setelah kami keluar dari frame, bayangan Fahri masih terlihat berdiri di dalam. Tidak jatuh, tidak lemas, hanya berdiri, menatap kamera, dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan sedih, bukan marah, kosong. Pesan terakhir malam itu muncul perlahan. Kalian meninggalkan tubuhnya, keringat dingin mengalir di leherku. Jika itu benar, jika dia tidak pernah benar-benar keluar, lalu siapa yang dikuburkan waktu itu? Lampu kamar tiba-tiba menyala kembali. Normal, dinding kembali putih, lemari kembali seperti semula, pintu kamarku tidak lagi terkunci. Aku membukanya perlahan, lorong kos sunyi seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa, ponselku berbunyi lagi. Anggota grup 3, Dina hilang. Aku langsung membuka media sosial. Status teman-teman mulai ramai. Dina ditemukan meninggal di kamar mandi kosnya. Pintu terkunci dari dalam. Ruangan sempit, tanpa ventilasi. Aku terduduk lemas. Chat terakhir dari nomor tanpa nama masuk. Ruangnya semakin kecil. Sekarang tinggal aku dan Adit. Dan aku mulai sadar, ini bukan balas dendam biasa. Ini bukan sekadar teror. Ini pengulangan. Kami dulu mengurung seseorang di ruang sempit. Sekarang ruang sempit itu mengejar kami. Dan mungkin, ruang itu tidak pernah berada di sekolah. Tapi selalu mengikuti kami. Jam di ponsel menunjukkan pukul 23.58. 2 menit lagi menuju tengah malam. Adit mengirim pesan terakhir. Kalau aku hilang, jangan tunggu jam 12. Lalu satu foto masuk darinya. Ia berdiri di dalam sesuatu yang terlihat seperti gudang olahraga lama. Padahal dia sedang di apartemennya di kota lain. Di belakangnya, ada rak bola, dan pintu kayu hijau tua. Persis seperti 5 tahun lalu. Hitungan mundur di kepalaku terasa semakin jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Mungkin kami tidak sedang dihantui oleh Fahri. Mungkin kami sedang dipanggil kembali ke tempat yang tidak pernah benar-benar kami tinggalkan. Jam menunjukkan pukul 23.59. Aku dan Adit masih terhubung di grup yang kini hanya berisi 2 nama dan 1 nomor tanpa identitas. Foto terakhir yang dikirim Adit masih terbuka di layar ponselku. Ia berdiri di dalam gudang olahraga sekolah kami, padahal secara logika itu tidak mungkin. Ia tinggal ratusan kilometer dari kota ini. Adit, kamu di mana sekarang? Ketikku cepat. Balasannya masuk beberapa detik kemudian. Di kamar apartemen. Lalu pesan kedua, tapi temboknya berubah. Aku merasakan hal yang sama. Meski kamarku terlihat normal kembali, ada perasaan sempit yang menekan dada. Seolah udara di ruangan ini lebih berat dari biasanya. Nomor tanpa nama itu mengetik. Kalian ingat berapa lama dia di dalam? Tidak ada yang menjawab, karena kami ingat. Dari jam istirahat kedua sampai hampir maghrib hampir 5 jam sendirian tanpa air tanpa cahaya. Pesan berikutnya muncul sekarang rasakan 5 menitnya. Jam di ponsel berubah pukul 0. Lampu kamarku mati lagi. Kali ini bukan hanya lampu. Kipas berhenti. Suara luar menghilang. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada apapun. Hening total. Ponselku tetap menyala. Video call masuk dari Adit.
Aku langsung mengangkatnya. Wajah Adit terlihat pucat. Kamera bergetar. Aku nggak bisa keluar, katanya pelan. Ia mengarahkan kamera ke pintu apartemennya. Bukan pintu putih modern, tapi pintu kayu hijau tua dengan cat mengelupas. Persis pintu gudang olahraga. Adit, jangan panik. Itu cuma... Kalimatku terhenti. Karena di belakang Adit, ruangan apartemennya perlahan berubah. Dindingnya menggelap. Lantai berubah jadi semen kasar. Rak sepatu berubah menjadi rak bola. Semuanya terjadi pelan, seperti lapisan realita diganti satu persatu. Aku nggak pindah tempat, bisik Adit. Tempatnya yang pindah. Suara dari grup masuk lagi. Kalian selalu pikir dia sendirian. Kamera Adit tiba-tiba terjatuh. Ponselnya masih menyala, mengarah ke lantai semen. Langkah kaki terdengar mendekat. Bukan langkah Adit. Adit muncul kembali di layar, tapi wajahnya berubah. Bukan secara fisik, melainkan ekspresinya. Kosong, sama seperti di foto CCTV 5 tahun lalu. Ia menatap kamera tanpa berkedip. Aku ngerti sekarang, katanya datar. Dia nggak pernah sendirian. Buluku berdiri. Adit, kamu ngomong apa? Ia tersenyum tipis. Karena dari awal kita juga di dalam. Video call terputus. Grup berbunyi. Anggota 1. Namaku satu-satunya yang tersisa. Nomor tanpa nama itu sekarang berubah menjadi satu kata. Fahri. Pesan masuk. Ruangan tidak mengecil, tapi jumlahnya yang berkurang. Tiba-tiba dinding kamarku retak. Bukan ilusi. Retakan nyata membelah cat putih, memperlihatkan warna hijau kusam di baliknya. Udara menjadi sangat pengap. Aku berlari ke pintu. Tidak bisa dibuka. Aku ke jendela. Di luar bukan lagi halaman kos, melainkan lorong sekolah lama. Sunyi. Lampu redup. Aku mundur perlahan. Ruangan ini bukan kamarku lagi. Ini gudang. Dan aku berdiri tepat di tengahnya. Pesan terakhir muncul di layar. Kamu ingat siapa yang pegang kuncinya? Tanganku refleks meraba saku celana. Kunci itu ada di sana. Gantungan kecil berkarat bertuliskan gudang olahraga. Padahal tadi kutaruh di meja. Suara pintu di belakangku tertutup pelan. Aku kini benar-benar berada di dalam. Sendirian. Tidak ada notifikasi lagi. Tidak ada sinyal. Hanya ruangan sempit dan bau debu lama. Lalu dari sudut paling gelap, suara yang sangat tenang terdengar. Kali ini jangan lupa membuka. Aku menoleh. Sosok itu berdiri di sana. Bukan bayangan kabur. Bukan siluet. Fahri. Dengan seragam putih abu-abu. Wajahnya sama seperti terakhir kulihat. Kosong, bukan marah, bukan dendam, hanya kosong. Aku nggak pernah keluar, katanya pelan. Aku cuma nunggu. Langkahnya mendekat. Aku mundur sampai punggungku menyentuh pintu. Tidak ada jalan lagi. Dan untuk pertama kalinya aku sadar satu kebenaran yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin bukan kami yang meninggalkannya di gudang. Mungkin sejak hari itu, kami semua sudah masuk bersamanya. Dan baru sekarang pintunya benar-benar ditutup. Aku berdiri membelakangi pintu kayu hijau itu. Di depanku, Fahri hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya tetap kosong, tapi kali ini matanya tidak lagi terlihat seperti orang yang menunggu. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama berada di tempat yang sama. Aku nggak pernah keluar, ulangnya pelan. Ruangan itu terasa lebih sempit dari yang kuingat 5 tahun lalu. Rak bola berdiri di sisi kiri. Tumpukan matras tua di kanan. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Aku menggenggam kunci di tanganku erat-erat. Aku bisa buka pintunya, kataku, meski suaraku sendiri terdengar asing. Fahri menggeleng pelan. Pintu ini tidak pernah terkunci dari luar. Aku membeku. Ia melangkah mendekat satu langkah. Waktu kalian pergi, pintunya memang tertutup. Tapi tidak dikunci. Jantungku berdegup kencang. Itu tidak mungkin. Aku ingat memutar kuncinya. Aku ingat suara klik itu. Aku ingat jelas memasukkan kunci ke saku dan berkata biar dia kapok. Aku dorong pintunya, lanjut Fahri. Tidak terbuka. Aku menatapnya. Tangannya terangkat pelan, menunjuk ke arah belakangku. Karena yang menahan bukan kunci. Ruangan mendadak terasa lebih gelap. Bayangan di sudut-sudut gudang bergerak pelan, bukan seperti makhluk, tapi seperti dinding yang bernapas. Kalian tidak mengunciku, katanya lagi. Kalian meninggalkanku. Kalimat itu jauh lebih berat daripada tuduhan apapun. Aku mencoba memutar gagang pintu di belakangku. Tidak bergerak, bukan terkunci, seperti menyatu dengan tembok. Kamu mau keluar? Tanya Fahri. Aku tidak menjawab.
Tiap malam aku berdiri di depan pintu ini, menunggu ada yang ingat caranya membuka. Ruangan mulai berubah perlahan. Dinding gudang retak, memperlihatkan lapisan lain di baliknya. Lorong sekolah, kelas kosong, halaman upacara, seperti seluruh sekolah menyatu di dalam ruang sempit ini. Kenapa sekarang? Tanyaku akhirnya. Karena kalian sudah selesai lari. Bayangan Riko, Dina, dan Adit muncul samar di sisi ruangan. Bukan tubuh utuh, hanya siluet, berdiri diam menghadap pintu yang sama. Kami nggak bermaksud, kalian tertawa. Kalimat itu memotong ucapanku. Bukan marah, hanya fakta. Aku menutup mata sesaat. 5 tahun lalu, saat suara Fahri meminta dibuka, kami memang tertawa. Mengira itu hanya bagian dari lelucon. Saat aku membuka mata kembali, Fahri sudah berdiri sangat dekat. Wajahnya tidak menyeramkan, tidak rusak, tidak berdarah, justru terlalu normal. Kalau mau keluar, katanya pelan, kamu harus buka dari dalam. Aku melihat ke arah kunci di tanganku. Tiba-tiba aku mengerti, selama ini aku mencoba membuka pintu secara fisik. Padahal yang menutup ruangan ini bukan kayu, bukan besi, tapi rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar kuakui. Kami salah, ucapku lirih. Ruangan tidak berubah. Fahri tetap menatapku. Aku yang pegang kunci, lanjutku. Aku yang bilang biar kamu kapok. Aku yang paling lama nahan. Bayangan di sudut ruangan bergerak pelan. Udara yang tadi pengap mulai terasa sedikit lebih ringan. Aku ingat semuanya, kataku lagi. Dan aku nggak akan pura-pura lupa. Untuk pertama kalinya, ekspresi Fahri berubah. Bukan senyum, bukan marah, tapi sesuatu yang lebih manusiawi. Lelah, ia melangkah mundur 1 langkah. Sekarang coba buka, katanya. Aku menoleh ke pintu. Kali ini saat ku genggam gagangnya, kayunya terasa hangat. Tidak lagi menyatu dengan tembok. Aku memutarnya perlahan. Pintu itu terbuka sedikit. Cahaya masuk dari celahnya. Bukan cahaya lorong sekolah. Bukan cahaya gudang. Melainkan cahaya kamarku sendiri. Aku menoleh sekali lagi ke arah Fahri. Sosoknya mulai memudar bersama bayangan yang lain. Kalau kamu keluar, tanyaku pelan, kamu kemana? Ia tidak menjawab langsung, hanya berkata satu kalimat sebelum benar-benar menghilang. Aku tidak perlu keluar, aku hanya perlu tidak ditinggalkan lagi. Ruangan gudang runtuh perlahan seperti kabut yang tersapu angin. Aku terjatuh ke lantai kamarku sendiri. Lampu menyala, kipas berputar, dinding kembali putih tanpa retakan. Ponselku tergeletak di sampingku. Grup 12 IPS 2 2019 tidak ada lagi. Bukan sepi, benar-benar tidak ada, seolah tidak pernah dibuat. Aku berdiri perlahan, di tanganku masih ada kunci berkarat itu. Tapi sekarang label kecilnya kosong. Tidak ada lagi tulisan gudang olahraga. Dan saat aku mencoba mengingat wajah Fahri dengan jelas, yang tersisa bukan lagi sosok kosong di sudut gudang, melainkan teman sekelas yang dulu pernah duduk sebangku denganku. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ruangan ini terasa luas. Dan pintu di depanku, tidak lagi menahan apapun. Kupikir semuanya selesai malam itu. Gudang itu hilang, grup itu lenyap, nama Fahri tidak lagi muncul di layar ponselku. 3 hari berlalu tanpa kejadian apapun. Aku kembali ke rutinitas. Bangun pagi, kuliah, pulang ke kos. Tidak ada jam 0 yang terasa berbeda. Tidak ada lampu mati mendadak. Sampai aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 foto. Halaman sekolah lama kami. Diambil siang hari. Gerbang terbuka. Caption singkat di bawahnya. Kamu belum datang. Aku menatap foto itu lama. Nomor itu tidak memakai nama Fahri. Tidak ada foto profil. Tapi aku tahu ini belum benar-benar selesai. Karena satu hal masih mengganjal di pikiranku. Waktu di gudang itu, Fahri mengatakan ia tidak pernah terkunci. Artinya, selama ini kami salah mengingat kejadian. Atau ada sesuatu yang membuat kami percaya pintu itu terkunci. Aku akhirnya memutuskan pulang ke kota asal. Sekolah itu sudah lama direnovasi sebagian, tapi bangunan lama masih berdiri. Termasuk gudang olahraga. Aku masuk dengan alasan ingin bertemu guru lama. Tidak ada yang curiga. Saat berdiri di depan gudang itu, napasku terasa berat. Pintunya sekarang dicat ulang, warna coklat muda, terlihat lebih baru. Aku meminta izin penjaga sekolah untuk melihat ke dalam. Ia membuka pintu tanpa kunci. Tidak ada suara klik, tidak ada bunyi besi, hanya dorongan biasa. Di dalam,
ruangan itu lebih kecil dari yang kuingat. Rak bola tidak lagi ada. Matras sudah diganti. Terlihat normal, terlalu normal. Aku berjalan pelan ke sudut ruangan tempat dulu Fahri berdiri di rekaman CCTV. Lantainya bersih, tapi saat aku berlutut dan menyentuh semen di sana, ada sensasi dingin yang berbeda. Seperti ada lapisan lain di bawahnya. Penjaga sekolah berdiri di pintu. "Kamu dulu satu angkatan sama anak yang meninggal itu, iya?" Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Iya, ia mengangguk pelan. Aneh ya waktu itu. Aku menoleh cepat. Aneh bagaimana, Pak? Penjaga itu terlihat ragu, lalu berkata pelan, "Hari itu saya yang terakhir keliling sekolah. Gudang sudah kosong. Darahku seperti berhenti mengalir." "Bapak yakin?" "Iya, pintu nggak terkunci. Saya dorong, saya lihat ke dalam. Nggak ada siapa-siapa." Kepalaku terasa ringan. Kalau begitu, Fahri memang sudah keluar. Tapi kenapa ia tetap berada di sana? Kenapa ia bilang tidak pernah keluar? Penjaga itu melanjutkan, "Besoknya baru dengar kabar dia meninggal di rumah. Katanya sakit mendadak." Aku berdiri perlahan. Berarti benar, tubuh Fahri memang tidak pernah tertinggal di gudang. Yang tertinggal, bukan tubuhnya, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lahir dari rasa malu, rasa terhina, rasa ditinggalkan. Dan mungkin, dari sesuatu yang ia lihat sendirian di dalam ruangan ini selama berjam-jam. Aku kembali menatap sudut gudang itu. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat bayangan tipis berdiri di sana. Bukan Fahri. Sosoknya lebih tinggi, lebih gelap, tidak berbentuk jelas. Ia tidak menatapku. Ia menatap pintu, seolah menunggu seseorang masuk lagi. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan baru, dari nomor yang sama. "Kamu hampir mengerti." Aku keluar dari gudang perlahan. Pintu tetap terbuka di belakangku. Angin siang hari masuk bebas ke dalam. Tidak ada yang terkunci, tidak ada yang menahan. Tapi saat aku melangkah menjauh, aku menyadari satu hal yang membuat tengkukku terasa dingin. Di lantai gudang yang tadi bersih, kini ada bekas jejak kaki samar. Bukan menuju keluar, melainkan menuju ke dalam. Dan jejak itu, baru saja muncul. Aku berhenti tepat di ambang pintu gudang. Jejak kaki itu samar, tapi jelas baru. Debu tipis di lantai seperti tersapu bentuk telapak yang basah, mengarah ke dalam ruangan, bukan keluar. Penjaga sekolah sudah berjalan menjauh ke arah lapangan. Ia tidak melihatnya. Aku menoleh keluar. Halaman sekolah siang itu terang, suara murid kelas lain terdengar biasa. Tidak ada yang terasa aneh. Tapi di dalam gudang, udara berubah lebih berat. Ponselku bergetar lagi. "Kamu tahu itu bukan jejakmu." Aku menelan ludah. Memang bukan. Sepatuku kering, dan pola telapaknya berbeda. Jejak itu seperti milik seseorang yang berjalan perlahan, tanpa terburu-buru, menuju sudut tempat Fahri dulu berdiri. Aku melangkah masuk lagi. 1 langkah, 2 langkah. Jejak itu berhenti tepat di titik dingin yang tadi kusentuh. Lalu, tidak ada jejak keluar. Seolah seseorang masuk ke lantai itu dan menghilang. Pesan masuk lagi. Dia tidak sendiri waktu itu. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Selama ini aku mengira rasa bersalah kami yang menciptakan semua teror ini. Atau mungkin sisa emosi Fahri yang tertinggal. Tapi bagaimana kalau yang tertinggal bukan hanya itu? Bagaimana kalau ada sesuatu yang memang sudah ada di ruangan ini, bahkan sebelum kami menguncinya? Aku berlutut lagi dan mengetuk lantai semen itu dengan buku jari. Bunyinya berbeda, lebih kosong, seperti ada ruang di bawahnya. Aku berdiri dan mencari sesuatu untuk mengetuk lebih keras. Tanganku menemukan gagang sapu di sudut ruangan. Aku memukul bagian itu beberapa kali. Suara hampa terdengar jelas. Di bawah lantai ini ada rongga. Ponselku bergetar lagi. Dia duduk di atasnya. Bayangan kejadian 5 tahun lalu muncul di kepalaku. Fahri duduk bersandar di sudut itu, sendirian berjam-jam. Bagaimana kalau selama itu, ia mendengar sesuatu dari bawah lantai? Atau melihat sesuatu muncul dari retakan kecil yang tidak pernah kami perhatikan? Aku memanggil penjaga sekolah. Dengan alasan ingin memastikan struktur lantai lama, aku memintanya membantu membuka bagian semen yang retak tipis itu. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya setuju setelah melihat memang ada suara kosong di bawahnya. Beberapa jam kemudian, dengan alat seadanya, bagian semen itu berhasil diangkat sebagian. Di bawahnya bukan tanah padat, melainkan ruang sempit setinggi setengah meter. Seperti saluran lama yang sudah ditutup.
gelap, lembab, dan cukup untuk sesuatu bergerak di dalamnya. Penjaga itu mengernyit. Dulu ini saluran ventilasi bawah tanah. Sudah lama ditutup karena dianggap berbahaya. Aku menyorotkan senter ponsel ke dalam celah itu. Dindingnya penuh goresan. Bukan goresan acak, garis-garis vertikal. Banyak sekali. Seperti ada yang menggesek dari dalam. Penjaga itu terlihat tidak nyaman. Kita tutup lagi saja. Tapi sebelum ia menurunkan kembali potongan semen itu, aku melihat sesuatu di sudut rongga. Kain putih abu-abu, terjepit di antara batu, seragam sekolah. Kami menariknya perlahan. Itu potongan saku seragam dengan bordiran nama yang sudah pudar. Tapi masih bisa terbaca. Fahri, tanganku gemetar. Kalau tubuhnya ditemukan di rumah, kenapa ada bagian seragamnya di bawah gudang? Ponselku bergetar keras. Pesan baru. Dia tidak mati karena dikunci. Aku menatap layar dengan napas tidak teratur. Dia mati karena melihat. Melihat apa? Senterku masih menyorot rongga gelap itu. Dan untuk sepersekian detik, cahaya mengenai sesuatu yang bukan batu. Bukan kain, melainkan permukaan pucat seperti kulit. Bergerak pelan menjauh dari cahaya. Aku mundur refleks. Penjaga sekolah tidak melihatnya. Ia sudah sibuk menutup kembali rongga itu dengan wajah tegang. Semen kembali ditutup, seolah tidak pernah dibuka. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Sesuatu memang ada di bawah sana. Dan Fahri duduk tepat di atasnya selama berjam-jam. Sendirian, mungkin bukan karena kami menguncinya. Mungkin karena sesuatu dari bawah membuatnya tidak berani bergerak. Ponselku berbunyi sekali lagi. Pesan terakhir sore itu, kamu sudah buka yang salah. Angin tiba-tiba berembus lebih dingin meski hari masih terang. Aku berdiri di depan gudang yang kini terlihat lebih sunyi dari sebelumnya. Jika selama ini aku mengira ini tentang rasa bersalah, mungkin aku keliru. Mungkin Fahri tidak pernah menunggu permintaan maaf. Mungkin ia hanya mencoba memperingatkan bahwa ada sesuatu di bawah ruangan itu. Dan sekarang, aku yang sudah membukanya. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di parkiran sekolah, menatap layar ponsel yang kini sunyi. Tidak ada pesan baru, tidak ada notifikasi aneh, terlalu sunyi. Itu justru yang membuatku tidak tenang. Kalimat terakhir masih terngiang di kepalaku. Kamu sudah buka yang salah. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua tadi hanya ilusi karena rasa bersalah yang belum sepenuhnya selesai. Tapi potongan saku seragam itu nyata. Rongga di bawah lantai itu nyata. Dan sesuatu yang bergerak menjauh dari cahaya senterku juga nyata. Malamnya aku kembali ke sekolah. Aku tahu itu keputusan bodoh, tapi ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Jika benar ada sesuatu di bawah gudang itu, dan Fahri menyadarinya 5 tahun lalu, mungkin ia tidak pernah bermaksud menghantui kami. Mungkin ia mencoba menarik kami kembali. Untuk melihat sendiri, gerbang sekolah terkunci, tapi pagar samping masih bisa dilewati seperti dulu saat kami sering kabur ke warung depan. Lapangan gelap, bangunan utama hanya diterangi satu lampu teras. Gudang olahraga berdiri sunyi di sisi kanan. Aku berjalan pelan ke sana. Aneh, pintunya sedikit terbuka, padahal sore tadi sudah ditutup rapat. Aku mendorongnya perlahan. Tidak ada suara aneh, hanya bau lembab yang lebih kuat dari sebelumnya. Senter ponselku menyala. Lantai semen itu terlihat utuh, seperti tidak pernah dibuka. Tapi tepat di atas titik rongga tadi, ada sesuatu yang berbeda. Retakan kecil membentuk garis melingkar, seperti tekanan dari bawah. Ponselku bergetar. Pesan baru. Kamu datang sendiri. Aku tidak membalas. Bagus. Udara di dalam gudang terasa semakin dingin. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Bukan dari pintu. Bukan dari dinding. Dari bawah lantai. Suara gesekan panjang, perlahan, menyusuri rongga yang tadi sempat terbuka. Retakan di lantai melebar sedikit. Debu halus naik ke udara. Aku mundur satu langkah. Lalu dua, suara itu berhenti tepat di bawah tempatku berdiri. Dan kemudian, satu tonjolan muncul dari bawah semen. Seperti ada sesuatu mendorong dari sisi lain. Lantai itu tidak pecah, tapi menonjol ke atas perlahan. Membentuk siluet wajah, tanpa detail jelas. Hanya kontur. Aku tidak bisa bergerak. Senter di tanganku bergetar. Dan dari bawah lantai itu, terdengar suara yang bukan suara Fahri. Lebih berat, lebih dalam. Dia melihat kami. Napas terasa tercekat. Dia tidak terkunci. Retakan semakin lebar. Debu berjatuhan. Dia menatap terlalu lama.
Tiba-tiba bayangan muncul di dinding gudang. Bukan satu, banyak, seperti siluet orang-orang berdiri mengelilingi ruangan. Menghadap ke tengah, menghadap ke arahku. Ponselku jatuh ke lantai, layar tetap menyala. Pesan terakhir muncul dengan sendirinya. Kamu juga melihat, tonjolan di lantai itu perlahan mereda. Bukan karena berhenti, tapi karena bergerak, menyusuri bawah semen menuju pintu. Mengikuti jalur seperti sesuatu yang merayap di bawah permukaan. Aku menoleh ke arah pintu. Retakan tipis kini menjalar ke sana. Menuju keluar, menuju lorong sekolah, menuju ruang lain. Aku akhirnya mengerti. Rongga itu bukan sekadar ventilasi lama. Itu jalur. Sesuatu di bawah gudang tidak pernah terkurung. Ia hanya diam. Dan 5 tahun lalu, Fahri duduk tepat di atasnya. Sendirian, dalam gelap, mendengar suara dari bawah. Mungkin melihat permukaan lantai itu bergerak pelan seperti tadi. Dan kami, meninggalkannya bersama sesuatu yang tidak ia pahami. Suara di bawah lantai kini semakin menjauh. Menuju luar gudang, menuju bangunan utama, menuju kelas-kelas. Lampu teras sekolah tiba-tiba mati. Gelap total, aku berdiri sendirian di dalam gudang. Tidak ada lagi tonjolan, tidak ada lagi suara. Hanya satu pesan terakhir yang perlahan menghilang dari layar ponselku. Sekarang tidak hanya di bawah. Aku menoleh ke arah lorong sekolah yang gelap. Dan untuk pertama kalinya aku sadar, yang selama ini kami kira teror dari masa lalu, ternyata hanyalah pintu yang perlahan dibuka dari bawah. Dan sekarang, sesuatu itu sudah keluar dari fondasinya. Aku berlari keluar dari gudang menuju lorong utama sekolah. Gelap total, hanya cahaya layar ponselku yang menerangi beberapa langkah di depan. Retakan tipis yang tadi kulihat kini menjalar di sepanjang lantai keramik lorong. Bukan retakan biasa, garisnya bergerak perlahan, seperti sesuatu yang merayap di bawah permukaan, mengikuti jalur fondasi bangunan. Menuju ruang kelas, menuju tangga, menuju seluruh bangunan. Aku mengikuti garis itu sampai ke tengah lorong utama. Lantai di sana mulai terangkat sedikit. Sama seperti di gudang tadi. Tonjolan perlahan muncul dari bawah. Lebih besar, lebih jelas, bukan lagi sekadar siluet wajah, tapi banyak, seperti puluhan kontur kepala saling berhimpitan, menekan dari bawah lantai. Udara menjadi sangat berat, dinding bergetar halus, dan di antara getaran itu, suara yang sama terdengar lagi. Lebih dekat, kami sudah lama di sini. Aku mundur perlahan, kami di bawah semua langkah kalian. Tangga di ujung lorong retak, plafon berderak, bangunan ini tidak sedang runtuh. Ia sedang dibuka. Aku akhirnya memahami sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada rasa bersalah atau arwah yang gentayangan. Ini bukan tentang Fahri membalas dendam. Fahri adalah saksi pertama. Ia duduk di atas rongga itu sendirian selama berjam-jam, dalam gelap, cukup lama untuk melihat dan mendengar apa yang ada di bawah fondasi sekolah. Dan sesuatu itu menyadari dirinya diperhatikan. Retakan di lantai kini membentuk lingkaran besar di tengah lorong. Keramik pecah. Semen runtuh, lubang menganga terbuka, gelap pekat tanpa dasar terlihat di bawahnya. Bukan ruang ventilasi kecil seperti di gudang. Ini jauh lebih dalam, seperti seluruh bangunan berdiri di atas rongga raksasa. Dari dalam kegelapan itu, permukaan pucat mulai terlihat. Bukan satu, banyak, berdesakan, menekan ke atas. Wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut jelas. Hanya kontur kosong yang mencoba mengambil bentuk manusia. Kami menunggu dilihat. Suara itu kini bukan lagi dari bawah, tapi dari seluruh bangunan, dari dinding, dari lantai, dari udara. Aku berdiri di tepi lubang itu, tubuh gemetar. Kenapa Fahri? Bisikku. Jawaban datang tanpa jeda, karena dia berhenti berlari. Aku teringat, hari itu di gudang, Fahri tidak panik berlebihan. Ia hanya duduk, diam, mungkin bukan karena menerima lelucon kami. Mungkin karena ia mendengar sesuatu di bawahnya, dan memilih untuk melihat. Permukaan pucat itu kini mulai naik, seperti ombak tanpa air, mendorong diri keluar dari lubang. Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya sekolah yang retak, seluruh tanah di bawahnya mungkin kosong, dan sesuatu yang lama terpendam akan naik sepenuhnya. Ponselku menyala terang, satu pesan terakhir muncul, lihat dan jangan lari. Aku menatap langsung ke dalam lubang itu. Ke arah permukaan-permukaan kosong yang terus bergerak. Rasa takutku seperti ditarik keluar paksa. Aku tidak mundur, tidak berlari. Aku berdiri dan menatap balik.
Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, semuanya berhenti. Gerakan di bawah melambat, suara menghilang, kontur wajah-wajah itu seperti goyah. Seolah kehilangan bentuk, kami terlihat. Kalimat itu terdengar lebih pelan, lebih jauh. Retakan di lantai mulai menyempit. Lubang perlahan mengecil. Permukaan pucat itu turun kembali ke dalam kegelapan. Bukan karena kalah, bukan karena hancur, tapi karena tidak lagi tersembunyi. Aku tetap berdiri sampai lubang itu benar-benar tertutup. Keramik tidak kembali utuh. Retakan masih ada, tapi tidak bergerak lagi. Sekolah sunyi. Lampu teras menyala kembali satu persatu. Angin malam kembali terasa normal. Aku sendirian di lorong dengan napas tidak teratur. Ponselku kini kosong. Tidak ada pesan, tidak ada grup, tidak ada nomor asing. Hanya layar hitam yang memantulkan wajahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya aku menyadari satu hal yang membuat bulu kuduku kembali berdiri. Di pantulan layar itu, di belakangku, lantai lorong terlihat rata, tanpa retakan, seolah lubang tadi tidak pernah ada. Aku perlahan menoleh ke belakang. Lorong itu memang utuh, tidak ada bekas apapun. Seakan semua yang kulihat hanyalah lapisan lain dari fondasi yang sempat terbuka. Atau, mungkin fondasi itu memang tidak pernah tertutup sepenuhnya. Dan sesuatu di bawah sana sekarang tahu satu hal. Aku sudah melihatnya, dan kali ini, aku tidak lari. Sekolah itu tetap berdiri seperti biasa. Keesokan harinya kegiatan berjalan normal. Murid-murid datang, guru mengajar, dan tidak ada satupun yang menyadari bahwa fondasi bangunan itu sempat terbuka pada malam sebelumnya. Aku kembali ke kota tempatku kuliah tanpa menceritakan apapun kepada siapapun. Gudang olahraga tetap digunakan. Lorong utama tetap ramai saat jam istirahat. Tidak ada berita tentang lantai retak atau bangunan ambles. Seolah semuanya hanya terjadi di lapisan yang tidak semua orang bisa lihat. Tapi sejak malam itu, ada satu hal yang berubah dalam diriku. Setiap kali berdiri di atas lantai manapun, entah di kampus, di kamar kos, atau di pusat perbelanjaan, aku selalu sadar bahwa di bawah kakiku ada ruang yang tidak pernah benar-benar kita pahami. Kita berjalan di atasnya setiap hari, tanpa pernah melihat, tanpa pernah berhenti. Fahri bukan menghantui kami, ia hanya orang pertama yang terlalu lama diam di atas sesuatu yang tidak ingin diperhatikan. Dan ketika ia melihatnya, sesuatu itu juga melihat balik. Sekarang aku tahu, selama manusia terus berjalan tanpa pernah benar-benar melihat ke bawah, mereka akan aman. Karena yang di bawah tidak membutuhkan banyak. Hanya satu hal, disadari, beberapa bulan setelah kejadian itu, sekolah lamaku mengumumkan renovasi besar-besaran. Alasannya sederhana, struktur bangunan lama dianggap tidak lagi layak. Bangunan utama diratakan, fondasinya digali ulang. Aku melihat fotonya dari media sosial alumni. Tanah besar terbuka di tempat gudang dan lorong itu dulu berdiri. Lubang galian dalam terlihat jelas. Tapi di foto-foto itu, tidak ada rongga besar. Tidak ada lorong bawah tanah. Tidak ada bekas ventilasi lama. Hanya tanah padat seperti biasa. Semua tampak normal. Terlalu normal. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima satu pesan terakhir dari nomor tak dikenal. Tidak ada foto profil. Tidak ada riwayat chat sebelumnya. Hanya satu kalimat. Fondasi baru tidak berarti dasar yang berbeda. Pesan itu menghilang beberapa detik kemudian. Aku bangun tengah malam dengan perasaan aneh. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena tempat tidurku terasa sedikit miring. Sangat tipis, hampir tidak terasa, seolah ada sesuatu di bawah lantai yang perlahan menyesuaikan posisi. Aku tidak bangun, aku tidak menyalakan lampu, aku hanya menatap langit-langit dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar memahami apa arti kalimat itu. Yang di bawah tidak pergi. Ia hanya berpindah, dan selama kita terus membangun sesuatu di atasnya, ia akan tetap di sana, menunggu, bukan untuk keluar, tapi untuk dilihat lagi.